Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan ketenangan jiwa sehingga materi yang disampaikan di hari ini, di video ini dapat dimengerti dengan mudah. Meski pandemi ini terus menghantui kita, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, untuk tetap menjadi orang terbaik. Oke, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri karena sebelumnya adik-adik belum mengenal gitu ya siapa saya dan dari mana. Oke, let's introduce. My name is Dandi Ahmad Pauji. I am student at Surya Kencana University. Nah, dan jikalau adik-adik ingin bertanya atau apapun itu tentang materi yang ada di video ini dan materi yang selanjutnya, boleh hubungi WA saya di sini. Oke. Dan sekarang di hari ini saya akan menjelaskan tentang pronouns. Mungkin sebelumnya adik-adik tidak asing lagi dengan kata pronouns itu. Apa itu pronouns dan bagaimana cara penggunanya? Oke, dan di sini saya ingin menampilkan sebuah video yang dimana video ini menjelaskan tentang pronouns. Dan mudah-mudahan dengan video ini adik-adik dapat mengerti dengan mudah perihal pronouns, tentang pronouns. Oke, let's take a look. Oke, adik-adik, kita mulai pembelajaran hari ini tentang pronouns. Mudah-mudahan di pembelajaran video ini dapat memudahkan adik-adik untuk memahami tentang pronouns. Kita lanjut. What is pronouns and how to use it? Apa itu pronouns dan bagaimana cara penggunaannya? Mungkin adik-adik di sini bingung atau apa itu pronouns dan bagaimana cara penggunaannya. Di sini kita dilanjutkan dan what the definition of pronouns? Apa pengertian dari pronouns? Noun sendiri tertulis di sini adalah noun, a word that can function as a noun phrase used by itself and that refers either to the participants in the discourse. For example, I, you, or the someone or something mentioned elsewhere in the discourse. For example, she, it, this. Nah, di sini jadi pronouns itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang dan benda yang meliputi kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Nah, jadi pronouns ini adalah kata ganti orang dan benda. Boleh orang itu boleh orang itu banyak atau tunggal atau sendiri ya. Nah, sini seperti contoh, saya kasih contoh. Asep and Ujang will go to the South Cianjur tomorrow. They want to swim in Jayanti Beach. Asep dan Ujang akan pergi ke Cianjur Selatan besok. Mereka ingin berenang di pantai Jayanti. Nah, di sini ada kata they. They di sini adalah pengganti atau mewakili. Mewakili apa? Mewakili Asep dan Ujang. Jadi jangan dibilang Asep Ujang lagi. Kalau seperti ini kan lebih boros gitu ya. Kalau contoh seperti Asep Ujang will go to the South Cianjur tomorrow. Asep and Ujang want to swim in Jayanti Beach. Kan itu pemborosan kata ya. Kita ganti aja they untuk mewakili Asep dan Ujang. Ya mungkin adik-adik di sini bisa lebih sedikit memahami perihal pronouns. Nah, di sini ada jenis-jenis pronouns. Nah, di sini saya kasih tabel. Ada subject pronouns, ada object pronouns, ada possessive adjective pronouns, atau bisa disebut kepunyaan, kepemilikan. Di sini subject pronouns adalah pronounsnya sebagai pelaku, object pronouns pronounsnya sebagai yang diberi dampak oleh pelaku atau korban. Ya, kalau possessive adjective pronouns itu adalah pernyataan kepemilikan. Di sini subject pronoun I, you, we, they, he, she, it. Dan object pronouns me, you, us, them, his, her, it. Dan yang terakhir possessive adjective atau kepunyaan kepemilikan my, your, our, their, his, her, its. Nah, seperti itu. Sini kita jelaskan subject pronouns. Subject pronouns itu peletakannya
sebelum verb atau kata kerja. Jadi subjek diletakkannya sebelum kata kerja. Seperti yang pertama subjek di posisi pertama, verb yang posisi kedua. Berarti subjek berada sebelum verb, yaitu kata kerja. Seperti contoh, for example, Asep and I buy 4 balls in sport shop. Titik-titik want to play together. Nah, di sini Asep and I. Asep and I adalah subjek dan buy adalah verb. Dan di sini adik-adik bisa lihat bahwa subjek ini diletakkan sebelum apa? Sebelum kata kerja. Dan di sini lihat subjek dan di sini adalah verb atau kata benda ya, maaf. Nah, dan ini adalah subjek dan diletakkannya sebelum kata kerja. Di sini adik-adik mudah-mudahan bisa memahami dengan adanya contoh seperti ini. Nah, di sini ada titik-titik. Want to play together. Kata apa yang pas untuk menggantikan Asep and I? Di sini ada pilihannya A, B, C, D, atau E. Apa jawabannya? Bagus, cakep. Dan jawabannya adalah E. We want to play together. Jadi untuk menggantikan Asep and I, yaitu adalah kata we. Asep and I, Asep dan saya adalah kita. Jadi untuk menggantikan kata Asep dan I adalah kita atau we ya. Jadi jawabannya adalah we. We want to play together. Asep and I buy 4 balls in sport shop. We want to play together. Nah, dan untuk yang selanjutnya kedua yaitu object pronouns. Ada me, you, us, them, him, her, it. Dan untuk posisinya, posisi objek setelah kata kerja. Nah, kalau subjek itu sebelum kata kerja, nah, untuk objek kebalikannya, yaitu setelah kata kerja. Sekali lagi, untuk posisi objek atau korban ya, atau orang atau benda yang kena dampak oleh subjek, letaknya setelah kata kerja atau verb. Sini seperti contoh, they meet titik-titik in the cinema. Nah, di sini they adalah subjek, meet adalah verb, dan yang titik-titik ini berarti harus diisi dengan objek. Dan kita lihat objek itu berarti disimpan setelah meet. Nah, di sini ada pilihannya A, B, C, D, E. They meet titik-titik in the cinema. Apa jawabannya? Benar, jawabannya adalah D, me. Jadi me di sini diletakkan setelah meet. They meet me in the cinema. Dan yang terakhir atau yang ketiga, possessive adjective pronouns. Sini ada my, your, our, their, his, her, its. Dan untuk peletakannya, possessive adjective sebelum kata noun atau kata benda ya. Noun itu adalah kata benda dan possessive adjective diletakkan sebelum kata benda. Sini lihat contoh. His cat eats fish every day. Julie borrows your book. Nah, lihat di sini his. His di sini adalah possessive adjective. Di sini adalah cat. Cat adalah noun. Dan his possessive adjective diletakkan sebelum cat. Cat itu adalah noun. Dan yang kedua, your books. Your sama tadi your itu adalah possessive adjective dan books adalah noun. Jadi untuk possessive adjective diletakkannya sebelum kata benda atau noun. His cat eats fish together. His cat eats fish every day. Jadi kucing dia laki-laki makan ikan setiap hari. Julie borrows your book. Julie meminjam buku kamu. Nah, di sini ini adalah pronouns, ada posisi adjective pronouns. Dan saya sarankan kepada adik-adik untuk mencari contoh-contoh yang ketiga ini atau membuat contoh-contoh yang ketiga ini supaya apa? Supaya adik-adik bisa lebih memahami apa itu subject pronouns, apa itu object pronouns, dan
apa itu possessive projective pronouns dan bagaimana peletakannya. Nah, dan adik-adik untuk melihat lebih banyak contoh lagi, banyak sekali sekarang di internet, dan mungkin adik-adik bisa mengaksesnya di internet untuk contoh-contoh dari ketiga pronoun itu. Nah, itu adalah video pembelajaran tentang pronouns. Mudah-mudahan dengan video ini bisa lebih memahami dan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Maybe that's all for this meeting. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.